Tak perlu pelangi setelah. Shalom saudara terkasih. Dalam perjalanan iman, seringkali kita mengenal tokoh besar yang namanya tercatat dalam Alkitab. Tetapi tahukah saudara, ada wanita-wanita yang tidak disebut namanya, namun dipakai Tuhan luar biasa hingga mengubah sejarah keselamatan. Mereka bukan tokoh besar, bukan pemimpin agama, tidak memiliki kekayaan, namun surga mencatat iman mereka. Ada yang hanya menyentuh jubah Yesus, ada yang meneteskan air mata pertobatan, ada yang memberi 2 peser, ada yang berani bersuara meski dianggap remeh. Bagi dunia mereka biasa, tapi bagi Yesus mereka berharga. Karena bukan nama yang menentukan arti hidup, tetapi iman yang menggerakkan hati Tuhan. Dalam video selanjutnya, kita akan melihat bagaimana wanita-wanita tanpa identitas ini meninggalkan jejak yang kekal. Dan Tuhan juga sanggup memakai hidup kita, walaupun nama kita tidak dikenal, asalkan mempunyai iman yang sejati. Tak perlu pelangi setelah. Shalom saudara terkasih. Hari ini kita memasuki seri pertama dari wanita tak bernama yang mengubah sejarah keselamatan. Ia datang diam-diam ke rumah Simon, seorang Farisi, membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Tak ada kata-kata darinya, hanya air mata yang jatuh di kaki Yesus. Dengan rambutnya ia menghapusnya, lalu mengurapinya dengan minyak wangi terbaik yang ia punya. Di mata Simon, ia pendosa, tidak layak, tidak pantas berada di hadapan seorang rabi. Tapi ia tetap datang karena ia ingin bertobat. Yesus melihat sesuatu yang tidak dilihat siapapun. Di balik air matanya ada pertobatan, di balik minyak wangi ada penyerahan, dan di balik keberaniannya ada iman yang sejati. Dan Yesus berkata, "Dosamu telah diampuni, imanmu menyelamatkanmu, pergilah dalam damai." Pesannya jelas, tidak ada masa lalu yang terlalu kelam bagi kasih Yesus. Ketika kita datang kepadanya dengan hati yang hancur, pengampunannya selalu lebih besar. Mari datang kepadanya hari ini, dan biarkan Dia berkata, "Pergilah dalam damai." Tak perlu pelangi setelah. Shalom saudara terkasih. Hari ini kita memasuki seri kedua tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Selama bertahun-tahun ia mencari pertolongan, menghabiskan yang ia punya, tapi tidak ada yang berubah. Ia hidup dalam rasa sakit, terasing, dianggap najis, dan merasa sudah tidak layak. Tapi ketika ia mendengar bahwa Yesus lewat, sesuatu dalam dirinya bangkit. Dengan sisa tenaga, ia merangkak di tengah kerumunan. Ia hanya ingin menyentuh Yesus dan berkata, "Asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh." Dan ketika ujung jarinya menyentuh jubah itu, kuasa Tuhan mengalir dan seketika penyakitnya sembuh. Yesus berbalik, memandang dia dan berkata, "Teguhkan hatimu, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, perempuan ini hanya memiliki iman yang sederhana. Itu cukup di mata Tuhan. Hari ini, jika kita merasa lemah, putus asa, atau tidak punya apa-apa lagi, satu hal yang pasti, selama Yesus masih bisa dijamah, datanglah dengan iman dan biarkan Dia memulihkan kita. Pelangi tak perlu pelangi setelah. Shalom saudara terkasih. Di seri 3 ini kita belajar dari seorang wanita Samaria yang namanya tidak dicatat. Namun perjumpaannya dengan Yesus mengubah arah hidupnya. Ia datang ke sumur pada tengah hari, waktu ketika hampir tidak ada orang.
Kemungkinan karena ia lelah dengan pandangan orang dan masa lalunya yang rumit. Namun justru di saat itulah Yesus ada di sana. Yesus berkata kepada wanita itu, Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi air yang kuberikan tidak akan haus selamanya. Yesus tahu seluruh kisah hidupnya, 5 kali menikah, dan kini hidupnya dengan orang yang bukan suaminya. Namun Yesus tidak menghakimi. Yesus berkata, Akulah dia, Mesias, yang sedang berkata-kata denganmu. hatinya tersentuh. Ia meninggalkan tempayannya, berlari kembali ke kotanya, dan memberitakan tentang Yesus kepada semua orang. Dari seseorang yang dihindari, ia berubah menjadi pembawa kabar keselamatan. Pesannya jelas, tidak ada masa lalu yang terlalu berat bagi Tuhan. Jika kita datang kepadanya dengan hati yang haus, Yesus memberi air hidup yang memulihkan, mengubah, dan mengarahkan hidup kita pada tujuan yang baru. Tak perlu pelangi setelah. Tak perlu pelangi setelah. Shalom saudara terkasih. Hari ini kita memasuki seri keempat dari wanita tak bernama yang mengubah sejarah keselamatan. Saat Yesus diadili oleh Pilatus, kerumunan menekan, para pemimpin agama mendesak, dan keputusan politik harus dibuat. Di tengah momen genting itu, istri Pilatus mengirim pesan kepada suaminya, Janganlah kau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Dia tidak hadir secara langsung, tidak berbicara di depan umum. Suara kecil dari balik istana yang nyaris menghentikan keputusan besar dunia. Pilatus mendengar, tapi tidak mengikuti peringatan itu. Dan Yesus tetap menuju salib, bukan karena kesalahan, tapi karena kasih-Nya bagi kita. Pesannya jelas, jangan abaikan suara lembut Tuhan. Dengarkan dan ikuti arahnya, karena satu bisikan Tuhan bisa menyelamatkan seluruh langkah hidup kita.